Sejatinya cinta selalu mempunyai cerita yang penuh nilai serta ketulusan yang mendalam, sekalipun Aral akan selalu hadir mencoba memudarkan perasaan cinta yang bersemayam antara dua insan yang berjanji. Sepenggal kisah inilah yang menggambarkan pasangan artis Mona Ratuliu dengan Indra Brasko. Perjuangan membina hubungan dalam bentuk apa adanya menjadi riuh cinta sejati mereka. Bagaimanakah penuturan keduanya ketika itu? Kita mah nggak sama sekali paling mewah makan di warung pecel lele lah gitu. Jadi modal cuma Rp500. Cuma entah kenapa tuh nggak pernah gitu ngerasa susah gitu sama Indra. Rasanya tuh happy terus. Hadirnya Indra di kehidupan Mona menjadi sebuah persimpangan hati baginya antara memilih sang pacar atau cinta yang baru. Aku tuh nggak pernah mutusin cowok gitu, seumur-umur diputusin mulu. Ketika emang harus ambil keputusan, kalau nggak mepet-mepet banget ya udah deh biarin aja gitu. Indra dengan kesederhanaannya memberanikan diri untuk melamar Mona. Merajut bahagia dalam pernikahan memang tak semudah yang mereka bayangkan. Rintangan dalam rumah tangga pun mereka hadapi pasca menikah. Selama pegangan gue adalah Mona, insya Allah gue bisa jalani. Paling buruk adalah mungkin kalau nggak ada dia kali ya. Itu aku ngadepin sendiri itu adalah sesuatu gak yang ada pegangannya. Bagaimanakah kisah pasangan romantis ini? Selengkapnya kami sajikan dalam bingkai Lovebird berikut ini hanya untuk Anda. Dulu jadi setiap Mona syuting tuh ditemenin sama Indra gitu kan. Indra tuh masih pakai anduk di pundak. Jadi mobilnya kan busuk banget tuh. Jadi anduknya ditaruh di sini sayang, di leher. Kan dia kan keringetan. Kasihan. Akhirnya main sinetron bareng Pondok Indah bersama Mona, kayaknya disitulah mereka ketemu. Disitu mereka ketemu di sinetron Pondok Indah. Nah, bagikan Beauty and the Beast kan ya. Jadi kalau aku juga bingung kok Mona bisa mau sama Indra gitu. Gue harus akuin, Indra memang orangnya baik. Jujur iya, lempeng iyalah gitu, nggak neko-neko iya gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya buat Mona yang gitu meleleh. Aku tuh baru lulus SMP, belum dapat SMA. Jadi masih kecil banget. Jadi hari itu tuh ada casting sinetron. Sebenarnya castingnya sih udah, ini casting tahap kedua lah gitu ceritanya ya. Proses castingnya tuh seharian soalnya. Jadi kita dites dulu, dites acting, abis itu suruh tunggu result. Jadi rame-rame tuh, si ini jadi apa, si itu jadi apa. Kebetulan Indra dapat peran, terus aku juga dapat peran waktu itu gitu. Abis itu nunggu lagi gitu, pokoknya lama deh. Tiba-tiba ada salah satu temen yang cerita, itu ada Mona Ratuliu gitu kan. Gue sih cuek aja gitu, yang masih sok-sok cuek-cuek gitu kan. Mona Ratuliu, siapa? Itu anaknya masih SMP tapi tingginya udah tinggi bongsor lah gitu. Oh gitu, biasa aja ya. Gue nggak terlalu yang sesuatu gitu kan. Ya kayak yang lain aja, yang casting bareng gitu. Nah di antara menunggu itu kan karena memang saling nungguin, jadi ya jadi sempat ngobrol-ngobrol gitu. Kita cerita sampai bercandaan gitu. Ada salah satu bercandaan yang mungkin itu kuncinya dia bisa mencuri hati gitu sebenarnya. Bukan gue yang mencuri hati dia, tapi dia mencuri hati gue gitu. Indra tuh cool banget kan, orangnya tuh nggak banyak ngomong. Dulu tuh temen-temennya tuh memang lebih seru. Jadi aku tuh justru banyak teleponan sama temennya dia, bukan karena naksir, tapi karena memang anaknya seru gitu. Jadi waktu itu ada mainan, istilahnya apa? Kayak mainan gini. Lu bisa nggak
Jimmy, 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 hop, Jimmy, hop, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Bisa nggak lo gitu kan? Semua teman-teman gue tuh nggak ada yang bisa. Gitu, ada beberapa orang nggak bisa. Nah, cuman Mona yang bisa. Dia cool aja gitu, diem-diem aja. Kalau diajak ngomong pun ngomongnya ngobrolnya serius gitu. Wah, tentang acting lah apa gitu, nggak yang bercandaan. Aku seneng sama, bukan naksir sih, cuma emang seneng ngobrolnya sama yang suka bercanda ini gitu kan. Wah, ini orang masih SMP tapi sosoknya udah nggak kayak anak SMP gitu. Tapi kita ngobrol, nyambung, ngomongin masalah film, ngomong masalah seni peran itu sendiri. Nah, terus pada saat casting di situ, yang dapat peran itu cuman kita berdua gitu. Aku sampai masih inget sih sebenarnya dia pakai baju apa, padahal nggak naksir loh. Bener deh. Cuma dia kan memang gayanya asik gitu. Pakai jeans belel, terus kaos putih gitu ya. Terus pakai sepatu boots hitam gitu. Cuma simple gitu, tapi ya orangnya ya gitu, cool aja. Nggak tahu cool atau sok cool juga nggak tahu juga sih. Gitu. Akhirnya tuker-tukeran telepon lah gitu. Pertamanya di situ. Tapi memang nggak ada yang naksir atau apa sih, nggak ada waktu itu. Cuma ya gitu aja, emang butuh temen ngobrol aja, bosen hari itu kan. Teman-teman gue tuh pada ngecengin dia semua gitu. Wow, pada carmuk lah. Emang gue sendiri yang gue cuman tidur. Apalagi gaya gue dulu kan cuman modal kaos sama pakai anduk, terus tiduran kayak gitulah. Pokoknya nggak ada dibilang rasa tertarik sih nggak ada. Minggu depannya atau gimana ya, Indra tuh nelfon duluan dia gitu. Terus waktu itu sempat ke rumah juga, udah ke rumah nyasar, sampai rumah juga jam 9 malam. Aku kan dimarahin, gila ada temen datang jam 9 malam gitu ya. Bokap langsung nggak lama setelah kita ngobrol langsung berteriak lah dari dalam, besok sekolah gitu. Hah, aku pulang dulu ya gitu, udah bubar aja gitu kan. Terus one day tuh aku main di sinetron New Pondok Indah. Kita tuh udah lengkap tuh formasinya, tapi ada satu peran yang belum ketemu nih, sutradaranya belum serak sama pemain manapun. Terus aku bilang lah berapi-api dong, karena kan punya temen yang enak diajak ngomong acting. Wah, aku punya temen nih mainnya bagus, padahal nggak tahu juga. Kayaknya cocok deh gitu, perannya kebetulan antagonis. Kalau dulu kan Indra kan yang brewokan gitu kan, yang kencang banget mukanya gitu. Kayaknya cocok nih. Benar, setelah di casting cocok dan akhirnya main bareng. Nah, itu justru deketnya tuh di situ. Waktu pertama ketemu sih nggak ada perasaan apa-apa, cuma pas sering kali telepon tuh aku juga memang nyaman gitu loh, seneng gitu ya. Ya naksir lah gitu. Suaranya kan Indra ngebas gitu kan, cie. Cool gitu kayaknya gitu. Jadi ya udah mulai seneng di telepon, ada kalau Indra nelfon tuh wah happy gitu. Itu udah mulai sih, jadi sebelum mulai syuting sering ketemuan itu juga udah ya ada naksir-naksir lah gitu. Cuma waktu itu memang aku masih punya pacar, jadi ya gitu aja sih gitu. Memang akhirnya setelah syuting Pondok Indah tuh lebih sering ketemu Indra daripada ketemu pacar sendiri kan, karena memang syutingnya tiap hari, pulang sekolah tuh langsung lokasi syuting, nanti pulang lagi malam banget, kadang-kadang pagi, besok sekolah lagi gitu, terus syuting lagi. Jadi memang sama pacar juga jarang ketemu. Gak bilang tapi Indra tahu, karena kan aku deket juga sama teman-teman yang main di lokasi itu. Mereka semua tahu kalau aku udah punya pacar. Jadi ya Indra kan juga pastinya curhat dong ke teman-teman yang lain gitu. Waktu zaman dulu pacaran kan bukan yang ketemuan juga tiap hari, ketemuan juga ya kalau sempet aja kali ya, weekend juga ya kalau ketemu gitu kan, yang gitu. Cuma enggak sih, kayaknya enggak tercium apa-apa juga sih. Mungkin aku pandai menyimpannya.